Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Novia Taufik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi self-concept di mata kuliah Estetika Humanisme untuk memenuhi tugas UAS saya. Apa itu self-concept? Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif ini meliputi aspek fisik maupun psikis seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, akan terbentuk self-concept yang baik atau positif pada dirinya. Namun sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis sebelum mencoba, akan terbentuk self-concept yang negatif pada dirinya. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Robert Bruce Burns berpendapat bahwa self-concept adalah relasi antara sikap dan keyakinan mengenai diri individu itu sendiri. Yang kedua ada Budi Anakuliat berpendapat bahwa self-concept adalah cara pandang individu dalam memandang dirinya, baik secara utuh, fisikal, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Yang ketiga ada Clara R. Puji Jovianti berpendapat bahwa self-concept adalah salah satu faktor penentu tingkah laku individu, seperti apakah akan baik atau buruk pemikirannya. Perilaku negatif seorang individu merupakan hasil dari adanya gangguan dalam upaya pencapaian apakah akan baik atau buruk harga dirinya. Yang keempat ada Rohmat Natawijaya berpendapat bahwa self-concept adalah tanggapan individu terhadap dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiatnya, harga diri, dan hubungan individu tersebut dengan orang lain dan lingkungannya. James F. Colquhoun berpendapat bahwa self-concept sebagai gambaran batin seorang individu yang meliputi pengetahuan akan dirinya sendiri, penghargaan diri, dan penilaian akan dirinya sendiri. Komponen self-concept yang pertama ada citra diri atau self-image, mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun masa sekarang terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya, lebih merujuk kepada fisik individu tersebut. Yang kedua ada ideal diri, tanggapan bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ini dimulai pada masa anak-anak dan dipengaruhi oleh individu lainnya di lingkungan tersebut. Yang ketiga ada harga diri, tanggapan penilaian seseorang individu terhadap dirinya terkait yang diharapkan dengan fakta yang ada pada dirinya. Apabila semakin luas ketidaksesuaian antara pengharapan dan fakta atau kenyataan di dirinya akan semakin rendah rasa harga dirinya. Begitupun sebaliknya, apabila individu tersebut makin mendekati ideal dirinya, maka semakin tinggi pula rasa harga dirinya. Yang keempat ada peran diri, segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan perannya di masyarakat. Yang kelima ada identitas diri, kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen ini juga ada beberapa menurut para literatur ya. Yang pertama ada komponen kognitif, biasa disebut sebagai komponen citra diri atau self-image, adalah komponen yang memiliki keterkaitan langsung dengan pikiran dan cara menggunanya. Self-image atau citra diri ini meliputi beberapa aspek percaya diri, daya tarik secara fisik, aspek rasa percaya diri, tujuan hidup, kedudukan, dan peran sosial, serta kesukaan dari penilaian individu lain terhadap dirinya. Yang kedua ada komponen afektif, lebih sering disebut sebagai harga diri atau self-esteem. Komponen ini adalah komponen kedua yang memiliki keterkaitan erat dengan perasaan. Memiliki beberapa aspek, yaitu meliputi dari aspek perasaan, penerimaan diri, penyesuaian dirinya, penghargaan, dan pujian. Karakteristik self-concept. Ya, karakter ini ada dibagi dua. Yang pertama ada self-concept secara positif, yaitu ciri-cirinya itu mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah dengan kata lain dirinya percaya diri bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Yang kedua, memiliki perasaan setara terhadap individu lain. Selanjutnya ada memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri.
memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu, dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Yang kedua, ada self-concept secara negatif dengan ciri-ciri individu yang merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain. Sifat lainnya itu sifat yang sensitif atau peka apabila mendapatkan kritikan dari individu lain. Memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain. Cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun. Memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain, tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Faktor-faktor pengaruh self-concept. Yang pertama ada kegagalan. Kegagalan yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada potensi atau kemampuan dirinya sendiri, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya lemah dan tak dapat diandalkan. Yang kedua ada overthinking. Terlalu sering overthinking sangat tidak baik karena akan menciptakan self-concept yang negatif. Yang terakhir ada depresi, menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan, maka akan terjadinya depresi tersebut. Manfaat dari mempelajari tentang self-concept. Yang pertama ada memaksimalkan potensi diri. Yang kedua ada membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga ada menghindari self-sabotaging behavior. Yang keempat adalah mampu memengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Yang terakhir ada mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Di slide terakhir ini, kesimpulannya, mempelajari self-concept adalah kita bisa tahu pandangan dan penilaian pada dirinya sendiri. Hal ini berguna sebagai landasan berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maka dari itu, ciptakanlah self-concept yang positif agar mampu membentuk kepribadian yang baik pula. Bersumber dari www.gramedia.com, dan terima kasih telah menyaksikan presentasi ini dan telah menonton video ini. Apabila ada kata-kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.